Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selaku hati pada kesempatan yang mulia ini mengajak kita semua, marilah kita senantiasa mengevaluasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berusaha meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi diri ini dari apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita berbicara tentang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
La in syakartum la'azidannakum. Siapa yang bersyukur atas nikmat kata Allah Subhanahu wa taala, la'azidannakum, maka nikmat itu akan aku tambahkan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan siapa yang kufur akan nikmat, tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan padanya, inna azabi lasyadid. Sungguh kata Allah, nikmat itu sangatlah pedih, atau murka Allah sangatlah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh dan karenanya, dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah pesan yang penting. Yang pertama, bahwasanya nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, pertama bisa menghadirkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ridho itu Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Yang kedua, juga nikmat yang Allah titipkan kepada kita selama ini bisa menghadirkan murkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasanya azab sangatlah pedih kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama membagi nikmat yang Allah berikan kepada kita ini dibagi menjadi dua. Ada nikmat yang bersifat awal, di mana nikmat ini berupa materi yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kekayaan, harta benda, pangkat, jabatan, rumah yang mewah, kendaraan dan lain sebagainya, segala nikmat yang berupa materi yang membuat kita senang hidup di dunia, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang kedua adalah nikmat yang bersifat anfus, nikmat yang Allah titipkan dalam setiap diri manusia. Nikmat kesehatan, nikmat kemauan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat keinginan untuk memanfaatkan segala nikmat yang Allah berikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu nikmat besar sampai dengan hari ini hadirnya kita di tempat ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang bisa memanfaatkan nikmat ini untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu nikmat yang disebut nikmat anfus adalah yaitu nikmat kemerdekaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya kita ini belum merdeka, maka kita tidak bisa beribadah dengan sebaik ini. Seandainya Republik Indonesia ini belum merdeka, maka kita belum bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita belum merdeka, maka kita tidak bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Bisa kita lihat sebagai bahan renungan bagi kita. Begitu banyak negeri yang dijajah, Israel dan lain sebagainya. Mereka memiliki keinginan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memiliki keinginan untuk bagaimana mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa yang mereka rasakan tidak sama dengan apa yang kita rasakan sekarang. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat kemerdekaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari dua nikmat ini, semua nikmat ini berupa ujian untuk kita, berupa ujian untuk kita bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini semua adalah alat, bukan menjadi sebuah tujuan hidup. Harta benda bukanlah tujuan hidup, karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangkat jabatan bukanlah tujuan hidup, karena itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tujuan hidup dalam kehidupan dunia adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagaimana kita bisa memanfaatkan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga nikmat itu bisa menghadirkan kebahagiaan, nikmat itu bisa menghadirkan kebaikan ketika kita hidup di dunia, terlebih lagi ketika kita meninggalkan dunia. Oleh dan karenanya orang yang beriman, merdeka ini bukan berarti bebas melakukan segala hal sesuai dengan hawa nafsu, tetapi merdeka bagi orang yang beriman adalah mereka yang bisa mengamalkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesahkan semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghilangkan daripada tekanan di luar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seyogyanya kita di dalam suasana peringatan kemerdekaan ini mengevaluasi bagaimana susah payahnya para pahlawan, bagaimana besarnya nikmat kemerdekaan ini seandainya kita tidak merdeka, bagaimana ketika kita dijaga, apakah kita bisa beribadah dengan tenang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita bisa memperhatikan saudara-saudara kita, apakah kita bisa berkumpul dengan keluarga kita, apakah kita bisa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Namun kalaulah suasana antara orang merdeka dengan orang yang sudah merdeka ini sama-sama tidak taat kepada Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka alangkah ruginya kita sebagai orang yang diberikan nikmat yang besar ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh dan karenanya, marilah kita senantiasa mengevaluasi diri kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan sampai dengan saat ini yang belum kita syukuri. Bahkan begitu banyak nikmat yang Allah berikan sampai dengan saat ini yang telah kita kufuri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh dan karenanya bersyukur atas nikmat Allah adalah memanfaatkan nikmat sesuai dengan hal yang diridhoi pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang tolak ukur daripada sifat yang kita berikan terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, tanyakan dalam diri kita, apakah sifat terhadap harta, sifat terhadap pangkat, sifat terhadap kemerdekaan yang Allah berikan sudah bisa menghadirkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemerdekaan kita hanya manfaatkan berpura-pura. Jangan sampai kemerdekaan kita manfaatkan untuk mubazir. Jangan sampai kemerdekaan justru membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mubarak, dan kelak kita dikumpulkan bersama barisan Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع الكريم مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اهدنا بالعلم ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan kami hamba-Mu yang kaya dengan ilmu pengetahuan ya Rabb, yang dengan ilmu itu membuat kami semakin dekat dan taat beribadah kepada, yang dengan ilmu itu membuat kami semakin cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dengan ilmu itu membuat kami semakin berbakti kepada kedua orang tua kami. Wa zayyina bil ilm ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Percantik diri kami ya Allah, hiasi diri kami ya Allah dengan kelemah lembutan ya Rabb. Ya Allah, hindari kami dari pertikaian, hindari kami dari saling caci maki, hindari kami dari saling membenci antara satu dengan yang lainnya ya Allah. Waqrimna min taqwa ya Allah, muliakan diri ini dengan ketakwaan kepada-Mu ya Rabb. Tanamkan rasa takut dalam hati kami masing-masing, semata-mata takut kepada-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang dengan rasa takut itu mendorong kami melaksanakan perintah-Mu dan menjauhi apa yang Engkau larang ya Allah, ya Rabbana. Wa jamilna bil afiyah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Percantik diri kami dengan kesehatan ya Rabb. Kalau di dalam masjid ini ada orang yang sakit ya Allah, jamaah yang sakit ya Allah, di antara kami ada yang sakit ya Allah, angkat penyakit kami ya Allah, agar kami dapat beribadah dengan baik dan sempurna kepada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'aziman yazkurkum wa da'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Kompas TV, independen, terpercaya.